Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Saya yakin Shalomnya bisa lebih dahsyat dari ini. Sekali lagi boleh Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini kembali. Kami boleh ada di rumah kudus-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan hikmat-Mu boleh terjadi dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Dan sehingga setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Jadi wangi-wangian yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan bisa memberkati setiap kehidupan kami. Dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Ajar kami selalu agar kami boleh memperoleh hati sebagai hamba-Mu yang setia Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Mari Bapak Ibu kita bacakan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap iman Bapak Ibu Saudara bersama naikkan pujian. Selain Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku berdaya. Sekali lagi katakan selain
Bertahan di setiap pujian kami. Inilah kami Tuhan. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja sambil bangkit berdiri katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Sambil mengangkat kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara katakan, ku sembah Kau Allah yang perkasa, ku sanjung namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kami bawa setiap pujian syukur kami Tuhan. Mari setiap kita naikkan pujian pada Tuhan. Naikkan setiap doa-doa Bapak Ibu Saudara. Karena Dia mau mendengar setiap keluhan Bapak Ibu Saudara. Dia mau mendengar setiap jeritan hati Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar buat setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ya Rabata Karalabaya Se. Kami menyembahmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Biarlah kami boleh terus selalu
selalu ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami sebagai hamba-hambamu boleh menyembah Tuhan yang kami agungkan namanya. Ya nama takara labaya syada kara labaya syada. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Tutup, pejamkan mata Bapak Ibu Saudara. Jangan tengok kiri kanan. Cukup fokus kepada Tuhan. Karena saat ini Dia mau menjamah setiap hati Bapak Ibu Saudara. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, pujian syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Engkau ditinggikan di atas pujian kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Saudara kasih stos buat kanan kirinya. Mari bagikan sukacitamu. Kita mau berbahagia hari ini. Kita mau menari bagi Tuhan. Yo! Hey! Mari bersorak bagi Tuhan. Yeah! Oh. Bersorak bagi kedahsyatannya. Hey! Katakan. Dari utara
berkuasa, suruhku di sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruhku di sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruhku di sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruhku di sujud menyembah. Tinggikan namamu. Hari ini kita tinggikan dan muliakan nama Tuhan. Hari ini biar setiap kita yang bernapas memuji Dia. Come on. Yeay. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan dari pulau, lembah-lembah, ayo lebih dahsyat lagi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, tinggi, wow. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Berapa yang bersuka cita hari ini? Ayo, kita boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami. Yeah, are you ready? Go! Yeah. Ayo mari katakan dengan segenap hatimu. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sebab Kau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari yang nanti-nantikan curahan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa-Mu. Lebih dahsyat lagi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, musisat dinyatakan. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Yeah. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari antusias di hadapan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan. Are you ready? Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa.
Untuk Allah kami yang luar biasa. Yesus, Yesus namanya. Oh, mari berikan tepuk tangan yang dahsyat. Hey. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman pada pagi hari ini. Mari bersama kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau masih melayakan setiap kami. Untuk kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Seperti yang Engkau katakan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena ketika kami ada di pelataran Tuhan, damai sejahtera dan sukacita kami dapatkan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang datangnya dari Tuhan. Biarlah Engkau pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu agar setiap firman yang sampai kepada kami boleh jatuh di tanah yang subur dan berbuah-buah lebat sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh orang-orang yang sekitar kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah berdoa, katakan amin.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami tidak akan menyerah pada apapun. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Saya undang jemaat Tuhan boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Ora bakal raba sakala. Dia raba 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 raba. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar firman ini tak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan urapan khusus, roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami. Dan dengan itu kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, bukan dengan salah tangkap, bukan dengan salah mengartikan, hanya kami artikan dengan asumsi kami sendiri, tapi dengan baik dan benar, yaitu tepat
tepat seperti Kau kehendaki buat kami. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kembali saya ingatkan ya, sudah berkali-kali tapi saya ingatkan lagi supaya jangan lupa. Kalaupun kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kalaupun kita mengalami sesuatu yang mendatangkan penderitaan, kalau kita mengalami satu persoalan, jangan cuma minta tolong teriak-teriak. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Jangan cuma berdoa saja, tapi terlebih dulu kita koreksi diri. Amin. Karena kalau kita masih ada kesalahan, ada dosa, dan karena itu masalah datang, maka sekalipun kita berdoa sampai kapanpun juga tidak akan berubah keadaan kita. Firman Tuhan telah mengajar kepada kita, makanya saya tulis sebuah lagu untuk mengingat kita semua. 2 Tawari 7 ayat 14 dengan kata-katanya hanya sesuai betul dengan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama ya. Ini firman Tuhan. Tuhan tak berfirman bila yang menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila yang menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila Ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya disebut, merendahkan diri berdoa serta mencari wajah-Nya, dan berbalik dari jalan yang jahat, Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka. Tuhan tak berfirman bila Ia menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila Ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila Ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya disebut, merendahkan diri berdoa serta mencari wajah-Nya,
dosa mereka dan pulihkan negeri mereka dan pulihkan negeri mereka dan pulihkan negeri mereka. Haleluya. Tuhan sudah menyatakan pada kita, kalau sampai ada bencana atau persoalan atau masalah yang kita alami seperti tadi, Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Berarti sepertinya zaman sekarang tidak ada rezeki, cari proyek kemana aja tidak dapat namanya. Udah bertahun-tahun keliling dunia pun tidak dapat proyek. Atau Tuhan melepaskan belalang untuk makan habis hasil bumi. Proyek dapat tapi tidak dapat duit. Kenapa? Habis semua itu ya. Nah ini seperti kemalangan yang luar biasa. Bahkan Tuhan bisa melepaskan penyakit sampar dari umatnya. Pandemi terjadi misalnya yang mati banyak sekali. Jadi tidak cukup cuma kita imani, diam, tenanglah. Tidak cukup. Kalau itu kita tidak koreksi diri dulu. Kecuali Tuhan itu menunjukkan bukan salah kita. Tapi kenapa katanya? Karena itu dosa kita. Dan jika umatku yang atas namaku disebut, nama Tuhan Kristus disebut, nama kita disebut Kristen. Jadi kita, kalau kita merendahkan diri, kata lagu tadi, berarti apa? Ngakui dosa, ngakui salah, minta ampun, itu merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku, itu artinya berdoa sampai masuk hadirat Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan ini yang paling penting, berserta berbalik dari jalan yang jahat. Itu adalah kata lain dari bertobat. Ya, maka aku akan mendengar dari surga. Jadi kalaupun kita berdoa sampai kapanpun, berapa puluh kali pun berdoanya, berapa juta jam pun kita berdoa. Kalau tidak pernah bertobat, doa kita tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Diajukan saja oleh Tuhan. Baru setelah kita berbalik dari jalan jahat, aku akan mendengar doa mereka. Dan bukan cuma itu, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan mereka. Itu Tuhan sudah katakan pada kita. Jadi perlu kita hayati dengan baik. Kalaupun kita sekali lagi mengalami sesuatu yang tidak enak, mari kita koreksi diri dulu sebelum berteriak-teriak, tolong, 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 lontong, lontong. Tidak ada gitu ya. Maka kita koreksi diri. Kalau kita masih banyak kesalahan, walaupun lontong-lontong sampai kemana-mana, dikira orang malah jualan lontong nanti. Itu percuma saja. Nah, jadi kita perlu tahu. Nah, berikutnya saya mau sampaikan. Ini yang saya ingatkan lagi. Ada banyak sekali perintah Tuhan dalam hidup kita. Betul ya? Ada banyak sekali ketetapan hukum Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi saya juga melihat, saya itu melakukan, orangnya suka melakukan observasi, penelitian misalnya, dan macam-macam. Saya lakukan itu, saya melihat cukup banyak juga. Bahkan ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Melakukan perintah Tuhan, tapi tidak dengan sepenuh hati. Kenapa? Rasa hatinya gak cocok. Jadi dilakukan tapi setengah hati. Akibatnya apa? Kalau melakukan dengan tidak sepenuh hati, tidak direken sama Tuhan. Tidak dianggap sama Tuhan, percuma saja. Kenapa demikian? Karena pertama, gak cocok dengan logikanya. Gak cocok dengan kemauannya. Gak cocok dengan seleranya. Gak cocok dengan kata orang banyak. Salah satu di antaranya perintah Tuhan yang sukar dilakukan dengan sungguh-sungguh itu apa? Ampunilah musuhmu. Kenapa demikian? Karena banyak juga, ini penelitian saya ya, orang mengatakan, wah enak banget kok diampuni dia. Dia itu menyakiti saya sampai gini, waduh sampai saya hancur-hancuran gini, kok diampuni enak banget. Nah jadi terpaksa melakukan karena takut dihukum Tuhan. Ya, tapi dilakukan dalam hatinya, wah enak banget, Tuhan gak adil. Ingat itu dosa berikutnya itu menghujat Tuhan. Nah karena itu kita perlu ngerti. Makanya saya juga bikin satu judul khotbah, bagaimana mengerti perkataan Tuhan dengan baik. Bukan cuma ditafsir sendiri saja. Diasumsi sendiri, perlu mengerti dengan baik. Dan juga kehendak Tuhan itu apa, perlu dimengerti dengan baik. Maksudnya bukan cuma kita pikirkan sendiri, bukan cuma kita artikan sendiri aja, tapi sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Amin. Nah sekarang
saya mau katakan, mengampuni yang bersalah pada kita, mengampuni yang menyakiti kita, itu adalah perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan harus diikuti enggak? Karena Tuhan adalah Raja Kerajaan Surga. Kita kepingin jadi warga Kerajaan Surga. Kalau ada seorang misalnya warga negara kerajaan atau negara sesuatu, lalu presidennya, kepala negaranya mengeluarkan kepres atau perintah, nggak diikuti, kira-kira dia dibuang ke Mozambik nggak kira-kira? Jadi dia bukan warga negara sana. Sama juga kalau kita warga negara Indonesia, kepingin jadi warga negara Indonesia, merasa ngaku-ngaku warga negara Indonesia, kalau ada perintah kepala negara kita dalam bentuk kepres, kalau enggak kita lakukan, pindah saja ke Afghanistan sana. Amin. Nah, jadi kalau kita, tapi yang penting Pak, saya nanti masuk surga, puas Pak. Walaupun tidak dapat apa-apa, puas. Tidak perlu dapat istana di surga, dapat rumah kardus saja puas saya. Ini pengertiannya sangat cetek sekali. Ngawur ini. Apa arti percaya pada Tuhan? Tuhan itu raja segala raja. Kalau kita percaya kepada dia sebagai raja segala raja kita harus ngikuti perintahnya. Amin. Kalau kita tidak ngikuti perintahnya berarti kita belum betul-betul percaya. Tapi saya percaya dia itu anak Allah. Saya percaya dia itu Tuhan. Nah, saya mau buktikan. Kalau Anda cuman sebatas percaya Yesus anak Allah, cuman sebatas percaya dia adalah Tuhan, maka saya mau tanya ya, kira-kira kalau setan, roh jahat itu masuk surga enggak nanti? Masuk surga enggak? Jadi kalau kita kepercayaan kita setingkat dengan setan, kira-kira kita bakal masuk surga enggak? Nah, sekarang kita buktikan aja. Setan tuh percaya enggak Yesus itu anak Allah? Yesus itu Tuhan. Percaya enggak? Nah, saya buktikan ya. Kita lihat Matius 8 ayat 29. Jadi ini bukan kata saya loh ya, tapi kata firman Tuhan. Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun, mereka siapa ini? Para roh jahat itu, para setan itu. Berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami? Hai. Jadi setan ngakui enggak Yesus anak Allah? Ngakui ya, percaya enggak? Percaya ya. Adakah kok kemarin untuk nyisal kami sebelum waktunya? Yang pertama bukti setan percaya Yesus anak Allah ya. Kedua kita baca Markus 3 ayat 11. Dan bila mana roh-roh jahat, setan-setan melihat dia, mereka jatuh dan sungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Jadi kalau kita cuma percaya Yesus anak Allah, Yesus itu Tuhan tapi tidak mau melakukan perintahnya, sama enggak dengan setan kira-kira? Kalau setan masuk neraka, kira-kira kita masuk mana ya? Anda yang ngomong ya, bukan saya. Jadi ini ada perintah Tuhan yang wajib diikuti. Suka enggak suka, ngerti enggak ngerti, ya, enak enggak enak, harus diikuti, harus ditaati. Amin. Karena kita ini budak Tuhan. Coba pikirkan kalau zaman dulu ada budak tidak mau ngelakukan perintah tuannya, apa nasibnya? Paling tidak dicambuk, kalau nggak dipenggal kepalanya. Loh kita kok budaknya Tuhan? Iya, kita hamba Tuhan Pak. Itu terjemahan yang sopan santun. Aslinya dolos. Dolos itu artinya budak. Kenapa demikian? Sekarang saya mau tanya, kita ini ditebus Tuhan nggak? Kenapa pakai yang kau ditebus? Kok tidak dikatakan dibebaskan aja? Kok pakai kata ditebus? Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Kok menebus? Nah sekarang saya mau jalan-jalan lagi. Menebus itu kita ditebus dari siapa? Dari siapa bukan dari apa ya? Dari siapa? Bukan dari iblis loh ya. Cukup banyak orang Kristen mengatakan Yesus menebus kita dari iblis. Ini keliru. Iblis itu sponsor kejahatan kita, bukan yang kita berhutang sama dia. Kita ditebus dari Allah Bapa. Kalau kita berdosa, hutang nyawanya pada siapa? Pada iblis atau pada Bapa? Jadi Tuhan nebusnya pada Bapa kan. Makanya dia bawa darahnya kepada Bapa, bukan kepada iblis. Lalu ada juga, Yesus bawa darahnya kepada iblis. Nah ini karena kurang paham. Bahkan hukum aja kurang paham. Iblis itu sponsornya dosa. Bukan penguasanya kita. Kita bukan berhutang pada dia. Jadi kita tahu. Nah kalau sebegitu, apa kita ada lebihnya dari iblis dong kalau gitu?
Jadi jangan cuma berhenti sampai di sana. Karena saya dengar sendiri. Yang penting saya masuk surga. Udah surga sudah puas saya. Saya mau katakan, mau ingat, kamu tidak akan pernah melihat surga. Kenapa? Karena kamu tidak percaya untuk melakukan perintah Tuhan. Hanya percaya Yesus Tuhan. Ya ini bedanya apa sama iblis kalau gini? Kita harus berpikir lebih dalam lagi berdasarkan firman Tuhan. Jangan cuma dipikir sepotong aja gitu loh. Sepotong ayat selesai. Barang siapa percaya kepada dia akan selamat. Percaya itu apa maksudnya percaya di sana? Amin. Mau? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah sekarang saya lanjutkan lagi. Kalau kita melakukan perintah Tuhan bukan untuk memberatkan kita loh Tuhan itu. Walaupun kita dolosnya. Bukan untuk menekan kita. Bukan untuk zalim pada kita. Bukan. Tapi untuk kepentingan kita. Ingat semua perintah hukum Tuhan tetapkan untuk manusia. Ya. Walaupun itu berat. Walaupun itu gak enak. Ya, walaupun itu gak suka, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Amin. Jadi artinya kalau kita suruh ngampuni kesalahan orang lain, bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan kita. Jadi jangan bilang, wah enak banget ya orang jahat gitu kok diampuni. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita mengampuni pun tidak ada pengampunan bisa turun pada orang gitu. Kecuali hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Amin. Manusia tidak bisa ngampuni dosa. Kalau nggak percaya, ini kata Alkitab loh, bukan kata Pak Budi. Mari kita baca ya. Kita baca di Markus 2 ayat 7. Hanya Allah yang bisa ngampuni dosa. Makanya Yesus pun dihujat orang. Malah disalahkan orang. Mengapa orang ini berkata begitu, kata orang-orang ahli kitab itu. Ia menghujat Allah. Jadi kalau kita merasa kita ngampuni orang-orang itu sudah terampuni, maka kita juga menghujat Allah loh ya. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri saja. Malaikat saja tidak bisa mengampuni dosa. Amin. Nah ini perlu ngerti kita. Jadi kalau kita ngampuni dosa, enggak orang itu keenakan. Kalau orang itu tidak minta ampun pada Tuhan, enggak bakal diampuni dia. Nanti kecuali ada yang lain lagi ya. Ada perkecualian semua itu. Nanti kita lihat. Kita baca lagi di ayat Lukas 5 ayat 21. Tapi ahli-ahli Taurat, ahli kitab suci, dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Jadi orang yang mengampuni dosa orang, katanya kalau itu orang, manusia, itu menghujat Allah. Jadi kalau kita ngampuni dosa orang, tapi kita berpikir kita membuat dia diampuni, kita menghujat Allah juga. Amin. Jadi kan berpikirnya jernih gitu. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi setuju? Yang bisa ngampuni dosa cuma Tuhan. Setuju? Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Lalu kalau gitu ngapain kita suruh ngampuni dia? Nah ini saya lanjutkan lagi ya. Karena kita sendiri masih butuh pengampunan. Amin. Kenapa? Karena kita masih manusia yang terdiri dari darah dan daging. Berarti kapan saja masih ada kemungkinan bisa jatuh dalam dosa. Amin. Dan kalau kita ada manusia biasa, jadi kita modelnya seperti itu. Ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Dan untuk itu kita butuh pengampunan. Kita baca Alkitab dulu. Kita manusia biasa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang, kita orang atau bukan? Orang atau boneka? Orang ya. Semua orang berarti kita semua di antara kita ya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Lalu kemudian dikatakan, loh itu dulu Pak sebelum Yesus mati. Ini firman Tuhan berlaku apakah hanya sebelum Yesus mati? Kalau gitu tidak perlu doa Bapa kami dinaikkan dong. Itu diajarkan sebelum Yesus meninggal itu. Sebelum Yesus mati kayu salib. Ya. Jangan begitu. Kita baca lagi Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan kita ada dalam dunia, berarti kita masuk dalam dosa juga. Dan oleh dosa itu juga maut juga masuk dalam dunia, maut juga masuk dalam diri kita. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Tapi saya sudah diampuni, itu yang dulu. Yang ke depan apa tidak ada dosa lagi. Jangan ikut hyper grace ya. Dosa yang dulu, yang sekarang, yang akan datang sudah terampuni semuanya. Itu aliran hyper grace itu. Hati-hati ya.
Jadi karena itu kita baca lagi ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa tanpa kecuali. Demikian pula oleh ketetapan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kalau selama kita masih orang, kita juga bisa menjadi orang berdosa. Betul? Sekarang uji dulu, kita ini orang atau sudah berubah jadi roh? Ujinya gimana? Tolong di sampingnya tinju, mukanya sakit enggak? Gitu. Kalau masih aduh gitu, nah itu masih orang. Tapi kalau enggak terasa tangannya melonong ke sana, lah itu berupa roh gitu. Kalau enggak mau ninju, cubit saja telinganya. Gitu. Kalau masih aduh sakit, lah itu masih orang dia ya. Belum berubah jadi malaikat. Karena itu kita masih bisa jatuh dalam dosa. Dan upah dosa ialah mau enggak dapat maut? Nah mau kan? Karena itu butuh pengampunan dosa. Amin. Kita butuh pengampunan dosa. Yang bisa ngampuni siapa tadi? Hanya Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Tapi ada syaratnya menurut Alkitab. Bukan saya yang ngasih syarat. Tuhan yang ngasih syarat. Jadi kalau syarat dipenuhi, tidak dipenuhi, diampuni enggak? Ada bajunya bagus sekali. Harganya 25 juta. Kalau enggak bayar 25 juta, cuma bayar 25 ribu. Dapat enggak bajunya? Dapat cuma sabuknya aja mungkin. Jadi harus kita penuhi. Karena itu kita perlu tahu syaratnya apa. Nah ini ada syaratnya. Pertama kita baca di Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami kesalahan kami. Ini kita butuhkan kan? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi duluan mana? Ampuni kami atau seperti kami juga mengampuni orang? Dulu mana? Mengampuni orang dulu. Inilah saya katakan, jadi ini untuk kepentingan kita. Supaya kita bisa diampuni. Dan bukan cuma ini saja ya. Kita baca lagi di pasal 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian kepada kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi kalau kita bilang saya ngampuni kamu. Tapi dalam hatinya awas kamu ya. Hanya karena supaya saya diampuni. Tuhan kira-kira tahu nggak hati kita gitu? Berarti kita ngampuni tidak dengan segenap hati atau segenap hati? Tidak dengan segenap hati. Jadi walaupun kita minta ampun gulung komeng diampuni nggak sama Tuhan? Anda ya ngomong ya, bukan saya ya. Makanya saya tanya terus pada Anda supaya Anda yang jawab gitu loh ya. Jadi ini syaratnya gitu loh ya. Jangan salah. Tapi jangan khawatir, Allah itu adil. Memang cuma Tuhan yang bisa ngampuni dosa. Tetapi ada orang-orang tertentu. Sekarang saya bilang gini ya, contohnya ada satu kepala negara punya wewenang banyak. Bisa enggak wewenang itu dikasih kepada satu orang untuk mewakili dia? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Dapat kuasa dari kepala negara. Sama juga, ini kuasa Tuhan. Haknya Tuhan, tapi kalau diberi kuasa pada orang lain dalam bentuk karunia khusus, itu orang itu bisa ngampuni orang lain. Percaya enggak? Kalau enggak percaya, lihat Yohanes 20 ayat 23. Nah ini, jadi ada orang yang bisa ngampuni dosa orang lain. Jika, 22 dulu. 22 dulu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini sudah Pentakosta atau sebelum? Sudah atau belum? Sebelum Pentakosta ini. Masih Yohanes 20 kok. Pentakosta kan kisah Rasul. Betul? Tapi kenapa sudah ada terimalah Roh Kudus? Karena ini karunia khusus diberikan Tuhan. Apa karunianya? Saya bilang karunia khusus kenapa? Karena tidak semua orang punya ini. Apa karunia? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, mengatakan, memperkatakan, mendeklarasikan, jika orangnya dengar, kamu ngampuni dosa orang itu, maka dosanya akan diampuni. Tapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kamu mewakili Tuhan, diberikan kuasa sama Tuhan untuk mewakili. Duta besar itu mewakili kepala negara loh. Walaupun dia bukan presiden, bukan raja dia. Tapi dia mewakili kepala negaranya untuk bicara atas nama negaranya. Sama juga ini.
diberikan karunia khusus. Ada orang-orang tertentu diberikan seperti ini. Percaya enggak? Bukti nyatanya ada loh kenyataannya. Ada Rizda enggak di sini? Di bawah. Nah Rizda itu saksi mata. Tadi ibadah pertama saya tanya, Riz masih ingat Riz? Ingat. Saya berkali-kali tidak saya ulang lagi tentang nenek tua yang sakit kanker liver stadium 4. Tiba-tiba saja perutnya membesar seperti hamil 30 bulan. Nah tapi saya tidak ulang lagi. Itu perlu diperkatakan. Tapi kita tidak ngerti, Tuhan bilang perkatakan saja. Hamba Tuhan mengampuni dosamu. Mendadak sembuh dia. Kenapa bisa begitu? Karena dosanya diampuni. Amin. Jadi memang itu haknya Tuhan. Kalau nggak punya karunia itu nggak bisa ngampuni orang ya. Jadi itu ada untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita nggak diampuni, kita langsung nanti kalau mati menuju dalam perjalanan ke neraka. Kapan masuknya nanti kalau sudah nyampe di sana. Terlunta-lunta dulu di perjalanannya. Amin. Di Hades alam maut. Jadi kalau tidak diampuni pasti masuk neraka. Walaupun katanya percaya Tuhan, percaya Yesus anak Allah. Tapi kalau tidak pernah minta ampun atau tidak diampuni, pasti masuk neraka. Karena orang itu berdosa dan upah dosa ialah maut. Jadi jangan diambil potong-potong saja. Barang siapa percaya kepadanya akan selamat, tidak akan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Percaya itu apa artinya? Bukan cuma sepotong, tapi lengkap percayanya. Itu baru percaya namanya. Kalau cuma percaya Yesus anak Allah, Yesus Tuhan. Apa bedanya dong dengan si jahat kalau gitu? Apa bedanya dengan roh-roh jahat yang berada di udara kalau gitu? Itu harus kita renungkan. Jadi jangan kita pakai pikiran sempit. Pakai pikiran jauh lebih panjang ke depan gitu. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau gitu kesimpulannya. Perintah Tuhan. Walaupun tidak cocok dengan mau kita. Walaupun terasa berat buat kita. Tapi itu menguntungkan nggak buat kita? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah pertanyaan terakhir. Kalau gitu walaupun berat. Walaupun tidak cocok mau kita. Mau nggak melakukannya? Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Karena itu kita perlu dipimpin oleh Tuhan dalam langkah hidup kita. Menjalani hidup ini. Supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu dulu. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi. Ya Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengerti Tuhan.
apapun perintahmu buat kami, apapun kehendakmu buat kami, itu adalah untuk kepentingan kami. Terima kasih Tuhan, dan menguntungkan buat kami asal kami taat dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapilah kami agar kami selalu berpikir dengan seperti Engkau berpikir, mengenakan pikiran dan perasaanmu. Demi nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Tetap berdiri, angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah ini. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan utama urapan yang penuh dari Roh Kudus buat kita mengerti kehendak Tuhan yang sebaik-baiknya. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dalam terima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu berlimpah atas kami, atas setiap kami yang datang hari ini.